Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan studio video TOEFL yang juga bagian dari Bimbel Marketing yang mengasuh program bimbel untuk dasar-dasar TOEFL, baik itu secara offline maupun secara online. Kawan-kawan, singkatan dari kata reforest, biar kawan-kawan mudah untuk mengingatnya, itu adalah dari kata remember, forget, regret, dan stop. Nah, ini ada aturan-aturan yang harus ditaati. Kawan-kawan, dari kata remember saja artinya kan ingat. Nah, ketika ingat itu ingat belum melakukan, bisa juga ingat sudah melakukan. Demikian juga forget, saya lupa sudah melakukan sesuatu, dan bisa juga saya lupa belum melakukan sesuatu. Nah, di frekuensi tersebut kita akan membahas kaitannya dengan gerund. Urusannya nanti sudah atau belum, ya. Begitu. Langsung saja, kawan-kawan, rumusnya adalah nanti ada kata subjek, terus diikuti reforest. Berarti kalau ini subjek, reforestnya nanti di sini adalah menempati pola predikat. Oke, nah setelah predikat itu nanti diikuti aturan ini, yaitu diikuti verb ing. Jadi setelah kata reforest itu nanti bisa diikuti verb ing. Ya. Oke. Berikutnya setelah kata reforest, nah ini yang kawan-kawan harus menajamkan pola berlogika. Setelah kata reforest bisa diikuti verb ing. Setelah kata reforest itu juga bisa diikuti to verb 1. Seninya belajar grammar bahasa Inggris adalah salah satunya di sini. Bisa diikuti verb ing, bisa diikuti to verb 1. Di ABCD-nya bayangkan kalau Anda mengerjakan soal nanti. Kan itu yang bikin gemes bahasa Inggris itu. Oke, nah sekarang saya jelaskan kapan Pak setelah reforest, yaitu remember, forget, regret, dan stop, itu diikuti verb ing. Anda harus menggunakan verb ing kalau ada unsur sudah. Ya, kalau kata kerja yang ditulis nanti di sini yang dibentuk menjadi verb ing itu sudah Anda lakukan, berarti Anda harus menulisnya pakai verb ing. Kalau nanti kata kerja setelah reforest itu nanti ada nuansa belum atau baru akan, Anda harus menulisnya pakai to verb 1. Semisal Anda sudah ada di sekolah, Anda baru ingat, saya tadi sudah mengunci kamarku belum ya? Saya tadi sudah mengunci kamar belum ya? Sampai ingat, oh ya saya ingat saya sudah mengunci. Berarti nanti Anda harus pakai ini. Harus pakai verb ing. Tetapi ketika Anda mengingat apakah Anda sudah mengunci atau belum pintu kamar Anda, ternyata Anda ingat, oh iya saya belum mengunci. Berarti nanti I remember to lock. Saya ingat bahwa saya belum. Berarti kalau Anda menggunakan to verb 1 itu berarti kegiatan di sininya belum Anda lakukan. Kalau Anda ingat bahwa Anda sudah melakukan, berarti kegiatannya itu harus Anda tulis pakai verb ing. Lebih jauh, contoh-contohnya nanti adalah seperti ini. Nah,
Ini saya tulis kembali kawan-kawan biar tidak lupa. Kita ambil contohnya. Nah, di sini I remember locking the door. I remember locking the door. Bahwa ini bisa diterjemahkan saya ingat, saya sudah, ya. Biar nanti mudah terjemahkan, di sini sampean paringi bahwa, sampean beri bahwa. Saya ingat bahwa saya sudah mengunci pintu. Berarti aman, sampean sudah nggak usah galau. Itu ya. Berarti setelah remember kok diikuti verb ing, berarti verb ing ini sudah Anda lakukan. Pertanyaan saya, duluan mana sih kejadiannya? Mengunci atau mengingat? Kejadiannya kan pertama ini kejadian pertama. Sampean sudah mengunci, baru sekarang sampean mengingat, oh iya saya sudah mengunci. Beda dengan contoh yang berikut. I remember to lock the door. Saya ingat bahwa saya belum mengunci pintu. Ingat, kejadian pertama belum mengunci. Nah, ini kan berarti Anda lakukan setelah Anda ingat. Berarti kan yang di sininya belum. Nah, begitu kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai tertukar logikanya antara verb ing sama to verb 1. Rewel ya bahasa Inggris ya. Kayak gini aja dibedakan. Nah, gitu ya. Nah, kawan-kawan, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan jelas ada tulisan saya ingat, saya sudah, tulisannya seperti itu. Saya ingat, saya belum. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dibedakannya dengan cara menulis pakai verb ing dan menulisnya pakai to verb 1. Bisa dipahami ya? Semoga sudah bisa menangkap benang merahnya. Contoh yang lain kawan-kawan. Contohnya begini. Johnny will never forget meeting her for the first time. Berarti Anda fokus di sini. Berarti bertemunya sudah atau belum? Berarti bertemunya sudah. Nah, bertemunya sudah. Dan Johnny sekarang ini berpikir bahwa dia tidak akan pernah lupa bahwa dia sudah bertemu dia untuk pertama kalinya. Tetap terjadinya adalah yang ini. Bertemu itu adalah sudah dilakukan. Beda dengan contoh yang berikut. Johnny forgot to call my father. Johnny ada janji sebenarnya. Dia janji menelepon ayah saya. Ternyata dia lupa bahwa dia belum menelepon karena dia pakai to verb 1. Artinya Johnny belum menelepon ayah saya. Oke, itu ya. Mudah sebenarnya materi ini. Cuma yang namanya mudah kalau nggak pernah dipelajari ya tetap sulit. Apalagi nanti kawan-kawan ketemu di soal yang ABCD-nya ditulis mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Sekarang yang regret, menyesal. Saya menyesal bahwa saya sudah memberitahu dia tentang berita sedih itu. Menyesalnya lebih dulu mana dibandingkan dengan memberitahu? Kan memberitahu dulu baru menyesal. Nah, kan gitu kawan-kawan ya. Jadi ini selalu kalau ditulis pakai gerund yaitu verb ing, ini selalu yang pertama. Baru menyesal. Nah, seperti itu. Intinya pokoknya kalau ada verb ing itu sudah. Demikian saja. Berikutnya contoh yang menggunakan kata regret, dia menyesal bahwa dia belum mengunjungi neneknya. Mungkin dia sudah keburu ke luar negeri. Maaf, ini ada salah ketik ya. Dia sudah pergi ke luar negeri
negeri dia tidak sempat menjenguk neneknya, dia menyesal. Nah, seperti itu. Berarti kata ini dia belum mengunjungi, mungkin belum pamit, begitu ya. Oke, berikutnya kawan-kawan yang kata stop. Nah ini, he must stop teaching the students. Kalimat ini diterjemahkan dia harus berhenti mengajar siswanya. Ketika saya tanya kepada Anda, dianya itu ada di mana? Di dalam kelas atau di luar kelas? Karena di sini ada kata sudah, berarti ada penjelasan, ada makna bahwa dia sekarang itu ada di dalam kelas dan harus menghentikan mengajar para siswa meskipun jam mengajar belum selesai. Yang penting dia sudah mulai mengajar meskipun belum selesai. Itu bisa ditulis seperti ini. Baru masuk ke kelas, pengajar tersebut baru masuk kelas selama 15 menit, padahal jam belajar 90 menit. Ternyata dia ingat sesuatu, dia harus menelepon seseorang, berarti dia harus menulisnya he must stop teaching. Dia harus berhenti mengajar. Kalau dilanjutkan, di sini ada kata kerja lagi, ya. Maaf, di sini he must stop teaching the student to call. Nah, misalkan kalau dilanjutkan to call someone, bisa. Duluan mana? Mengajar sama menelepon seseorang, kan duluan mengajar. Meneleponnya ditulis pakai to, verb 1, berarti ini belum. Gitu kawan-kawan ya. Sekali lagi, mudah materi ini sebenarnya. Contoh lain dari kata stop itu kalau di bahasa-bahasa lagu kan sering tuh. I can't stop loving you. Nah ini, saya tidak bisa berhenti mencintai kamu. Sudah dimulai belum mencintainya? Kalau dia nggak bisa berhenti, berarti kan sudah dimulai mencintainya. Ya kan? Sampai-sampai dia bilang I can't stop loving you. Semisal Anda punya pacar Anda mau Anda putusin, terus dia bilang begini, saya nggak bisa berhenti mencintaimu. Nah, berarti cewek Anda, misalkan yang mau mutusin itu cowok, maaf ya, cewek Anda bilang I can't stop loving you karena saya sudah mencintai kamu. Kalau bahasa anak sekarang wis kadung jeru. Nah gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini ada kalimat perbandingannya dengan ini tadi. He must stop to teach the student. Dia harus berhenti ya untuk mengajar siswa. Berarti dia itu menghentikan sebuah kegiatan entah apa di sini ya untuk diganti kegiatan mengajar. Semisal di sini adalah calling someone. Oke, dia harus berhenti menelepon untuk mengajar para siswa. Berarti dia menghentikan sebuah kegiatan yang sudah dilakukan meskipun belum selesai karena jamnya sudah mulai mengajar, maka dia menghentikan kegiatan ini yang sudah dilakukan tadi, diganti untuk kegiatan yang lain, yaitu mengajar. Berarti kalau seperti ini, to teach, berarti si subjek ini belum mengajar. Kalau yang ini, he must stop teaching, berarti si subjek ini sudah mengajar meskipun jamnya belum selesai. Dia memotong kegiatan itu. Itu maksudnya ya. Kami cukupkan dari kami video ini bagian yang keempat. Semoga ini membawa manfaat. Oke, terima kasih.
Semoga kawan-kawan bisa terbantu atas video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.